Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Dewi Maharani dari program studi Teknis Matematika UIN Universitas Sangkanar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mencari analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, tentunya sebelum itu kita harus mempunyai permasalahan yang akan kita selesaikan. Di sini saya sudah memberikan atau sudah menyediakan untuk teman-teman eh, permasalahan yang akan kita selesaikan menggunakan analisis korelasi. Hmm. Untuk permasalahan yang kita miliki yaitu antara punishment dan kinerja pegawai. Apakah ada hubungan antara punishment atau hukuman terhadap kinerja pegawai? Ini data yang kita miliki. Kemudian, selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini kita dapat menggunakan aplikasi SPSS. Untuk aplikasi SPSS sendiri bisa kita buka bersama. Oke. Kemudian pada aplikasi SPSS setelah kita buka akan muncul lembar kerja seperti ini. Kita langsung saja masuk kepada variable view. Nah, pada variable view ini pada kolom name kita buat X dan Y. X dan Y. Kemudian eh, pada kolom label di sini untuk X itu sebagai punishment dan Y itu sebagai kinerja pegawai. Kemudian yang untuk yang label Y itu verb. Setelah itu untuk desimal, oke, untuk bagian desimal ini kita ubah menjadi nol seluruhnya, baik itu untuk variabel X maupun untuk variabel Y. Selanjutnya untuk measure-nya tetap unknown juga untuk yang X dan Y. Selanjutnya kita kembali kepada data view. Nah, setelah kita kembali ke data view, maka kita isi bagian X dan Y ini dengan data yang sudah kita miliki. Oke, kita isi dengan data yang sudah kita miliki tadi. Klik analyze pada icon-icon di atas ini. Kita pilih yang bagian analyze. Analyze. Oke. Setelah analyze kita pilih correlate. Correlate. Setelah itu kita klik bivariate. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya pada variabel untuk punishment X dan Y kita masukkan keduanya. Nah, pada variabel ini kita masukkan keduanya. Setelah itu pada correlate coefficient kita centang pada yang persen. Oke, sini otomatis sudah tercentang. Kemudian pada test of signifikansi itu kita pilih one pilot. Nah, kemudian kita klik OK. Oke, akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, correlation. Nah, terdapat dua tabel korelasi di sini. Bisa kita gunakan salah satunya untuk kesimpulan daripada tabel ini. Bisa kita buka kembali pada bahan ajar. Kita salin tabel yang tadi, nanti pada bahan ajar kita lihat kesimpulan pada bahan ajar terkait permasalahan tersebut. Nah,
Untuk mengambil kesimpulan, kita perlu ketahui yang namanya pedoman derajat hubungan antara variabel, di mana interpretasi koefisien korelasi ini. Nah, jadi tadi kita dapatkan bahwasannya berdasarkan tabel kita tadi yang sudah kita peroleh itu, untuk koefisien yang kita dapatkan itu adalah 0,762. Nah, hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya kita lihat interval koefisien ini ada 0 sampai 0,199, kemudian 0,2 sampai 0,399, kemudian 0,4 sampai 0,599, kemudian 0,6 sampai 0,799, dan seterusnya. Nah, tingkat hubungan ini dapat kita simpulkan daripada tabel yang kita dapatkan. Artinya 0,762 ini termasuk dalam kategori yang mana? Yakninya pada kategori 0,60 sampai 0,799. Nah, ini mengindikasi bahwa tingkat hubungannya sangat termasuk hubungannya kuat. Selanjutnya, agar lebih jelas, saya lihat kesimpulannya di sini, di mana berdasarkan hasil uji korelasi diperoleh bahwa terdapat hubungan positif dan signifikansi antara variabel X terhadap variabel Y, di mana tingkat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y berada pada tingkat hubungan yang kuat. Hal ini dibuktikan bahwa nilai koefisien berada pada interval 0,60 sampai 0,779, di mana tadi pada tabel kita menunjukkan 0,72. Nah, dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi punishment yang diberikan kepada pegawai, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis H1 dalam penelitian ini dapat diterima, yakni terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel punishment terhadap kinerja pegawai. Oke, mungkin sekian video untuk analisis korelasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.